Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi mari kita sama-sama untuk memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah inayah, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kekuatan untuk sama-sama melangkahkan kaki ke Masjid Al-Huda dalam rangka menjalankan segala perintahnya, yaitu salah satu perintahnya yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan niat langkah kita menjadi amal soleh dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, pemimpin kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga kepada pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan termasuk diri kita di dalamnya, ya insyaallah kita sama-sama mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baiklah hadirinullah, sebagaimana biasa sebelum sholat Jumat kita mulai, ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada para jamaah. Namun sebelumnya kami menghimbau dan mengajak kepada para jamaah yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya ke masjid, karena sekarang waktu semakin maju. Yang mungkin dulu masih jam 12, jam 11.45, sekarang udah jam 11.39 sholat Jumat, jadi semakin maju. Untuk itu kami menghimbau atau mengajak pada para jamaah Budi yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya ke masjid. Terima kasih. Baiklah hadirinullah, pada Jumat ini, yaitu Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah, yang bertugas sebagai khotib dan imam sholat Jumat, alhamdulillah yang kami hormati yaitu Bapak Ustadz Hadi Pawas. Alhamdulillah beliau telah ada di tengah-tengah kita. Adapun waktunya yaitu pukul 11.39 waktu Indonesia bagian barat. Adapun muadzin atau Bilal, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Haji Sulistyo WP. Adapun agenda Masjid Al-Huda yang biasa rutin kita lakukan pada hari Sabtu pagi, yaitu ada pengajian tafsir Quran yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Insinyur Syamsul Kamar. Adapun waktunya pagi yaitu pukul 8 atau 8:15 sampai pukul setengah 10-an, itu di Masjid Al-Huda. Jadi tiap hari Sabtu. Dan yang kedua ada lagi yaitu tahsin. Kita belajar makhrajul huruf sekaligus belajar tajwid, yaitu hari Kamis malam Jumat, waktunya ba'da sholat maghrib sampai sholat isya. Jadi bapak-bapak yang mau bergabung, yang mau membaguskan bacaannya Al-Quran, ya
Kita sama-sama kita di sini ya. Insyaallah waktunya pada sholat maghrib setiap malam Jumat dipimpin oleh Bapak Ustadz Hadi Pawas. Dan kami ucapkan kepada para donatur, baik donatur tetap maupun donatur tidak tetap, kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga apa-apa yang telah bapak-bapak, ibu-ibu infakkan untuk kepentingan masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima dan dibalas dengan balasan yang lebih baik. Dan kami juga ucapkan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang telah memberikan makanan Jumat berkah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya yang lebih baik dan melimpahkan rezeki yang bapak-bapak, ibu-ibu sumbangkan untuk makan Jumat berkah ini. Baiklah hadirin Allah, kami juga menghimbau kepada anak-anak ya, nanti di saat ini khotib sudah naik ke mimbar, kami mohon untuk ketertibannya, jangan sampai ada yang bercanda, yang ngobrol ya. Jadi kita tertib ya, kita dengarkan. Kalau khotib sudah naik mimbar, tidak ada lagi yang bercanda-bercanda, apalagi ngobrol-ngobrol ya. Jadi kita semuanya fokus mendengarkan khotib, karena ini bagian ya daripada sholat Jumat kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Baiklah hadirin Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah, khatib ingin berwasiat perkara takwa. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa di saat siang, takwa di saat malam. Takwa dalam keadaan sepi, takwa dalam keadaan ramai. Takwa di dalam masjid, takwa di dalam rumah. Takwa dengan lisan, takwa dengan anggota badan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kualitas hidup kita sebagai seorang muslim harus selalu kita tingkatkan. Karenanya kita harus banyak belajar tentang kebaikan dan kebenaran kepada siapapun itu, terutama kepada para nabi. Dan yang paling utama, kita harus banyak belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan kepada siapapun, bagi siapapun yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini adanya hari kiamat dan banyak berzikir kepada Allah. Hal itu ditegaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sisi karakter yang harus kita teladani dan ambil pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini akan kita bahas 3 karakter dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani. Yang pertama adalah bahwa beliau
sangat perhatian kepada sahabat yang muda. Banyak sahabat Nabi yang berusia muda, bahkan yang jauh lebih muda. Sebut saja ada Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, Zaid bin Harisah, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW sangat memberikan perhatian kepada sahabat-sahabatnya yang muda. Perhatian yang Rasulullah tunjukkan kepada sahabat yang muda adalah dengan pembinaan, dengan bimbingan atau mengkadar mereka. Setelah Rasulullah bina, setelah Rasulullah bimbing dan mereka menunjukkan potensinya, maka Nabi SAW tidak segan-segan untuk memberikan kesempatan, untuk memberikan perintah kepada sahabat-sahabatnya yang muda. Misalnya ada Usamah bin Zaid yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang, meskipun usianya pada saat itu masih 17 tahun. Begitu juga ada sahabat muda yang ditugaskan berdakwah ke wilayah yang jauh, seperti Mus'ab bin Umair yang ditugaskan berdakwah oleh Rasulullah ke Yathrib yang saat ini kita kenal dengan Madinah. Lalu ada Muaz bin Jabal yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman. Ini semua menunjukkan bahwa Rasulullah sangat perhatian kepada sahabat-sahabatnya yang muda. Adapun sahabat-sahabat muda yang memiliki pendapat dan pemikiran yang cemerlang, Rasulullah SAW menampung pendapat itu, bahkan sampai tahap melaksanakannya. Misalnya ada pendapat Salman Al-Farisi yang beliau berpendapat untuk menggali parit sebagai strategi perang, sehingga perang itu dinamakan dengan perang Khandaq. Ini semua menunjukkan bahwa kita sebagai generasi yang sudah tua harus menunjukkan perhatian kepada yang muda-muda. Harus ada kerjasama antara yang tua dengan yang muda, termasuk dalam memakmurkan masjid. Oleh karenanya, kita sebagai generasi tua juga harus memahami perkembangan anak-anak muda untuk selanjutnya dilibatkan dalam berbagai aktivitas yang baik dan positif. Ma'asyiral muslimin yahfazukumullah. Yang kedua, pelajaran dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani adalah bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya. Nabi Muhammad SAW memiliki karakter yang sangat indah dalam hubungan dan perhatian kepada umatnya. Beliau sangat mencintai umatnya, baik yang sudah beriman maupun yang masih dalam kekafiran. Rasulullah sangat tahu akibat atau konsekuensi dari kekafiran itu. Makanya beliau tidak ingin sahabatnya atau umatnya yang masih dalam kekafiran, yang masih belum beriman itu mengalami penderitaan yang ketika di dunia maupun di akhirat. Beliau sangat tahu akibat dari kekafiran itu. Oleh karenanya beliau juga membayangkan dan merasakan betapa beratnya penderitaan yang akan dialaminya, yang akan dialami oleh umatnya yang belum beriman. Karena beliau sangat mencintai umatnya. Banyak bukti bahwasanya Rasulullah SAW menunjukkan sayang dan cintanya kepada umatnya. Kita semua tahu bahwa Rasulullah SAW pernah berdakwah ke kota Taif. Kedatangan Nabi SAW ke kota itu tidak disambut dengan gembira, tetapi malah disambut dengan bebatuan yang berterbangan ke arah beliau. Rasulullah sampai terluka, sampai berdarah, dan hingga beliau sampai bersembunyi di sebuah kebun. Ketika nafas masih tersengal-sengal, lalu darah bercucuran dan keringat bercucuran, ketika itu Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Rasulullah. Harus diapakan mereka itu ya Rasul? Apakah aku angkat dua bukit itu lalu aku jatuhkan ke kota Taif itu?
Maka Rasulullah SAW menjawab, jangan wahai Jibril, tidak wahai Jibril. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku itu. Sesungguhnya mereka berlaku demikian karena ketidaktahuan mereka. Masya Allah. Ini merupakan suatu akhlak yang mulia dari manusia yang paling mulia di muka bumi ini yang harus kita teladani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran ketiga dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani adalah komitmennya pada masjid. Perjalanan Nabi SAW dan para sahabat ke Madinah memberikan kita pelajaran kepada kita betapa besar perhatian dan komitmen Rasulullah terhadap masjid. Hal itu terungkap ketika Rasulullah SAW mampir di suatu desa, yaitu desa Quba namanya. Dalam beberapa hari Rasul mampir dan Rasul mendirikan sebuah masjid, yang masjid itu kemudian dinamakan dengan Masjid Quba. Dan ketika sampai di Madinah, Rasul juga mendirikan Masjid Nabawi yang didirikan Rasul dan para sahabatnya dengan bergotong royong. Ini merupakan suatu istilah untuk kita, suatu peringatan untuk kita agar kita juga komitmen terhadap masjid, perhatian terhadap masjid. Karenanya Rasulullah SAW ketika seseorang sudah terbiasa memakmurkan masjid, beliau menyatakan jangan sampai kita meragukan keimanannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena begitu besar komitmen Rasulullah SAW kepada masjid, maka apabila ada umatnya atau sahabatnya yang tidak ke masjid, padahal ia harus datang ke masjid, maka Rasulullah SAW akan mencari tahu dan mempertanyakannya, kemana sahabatku ini, kemana umatku ini tidak datang ke masjid. Apabila ternyata ada masalah atau problematika hidup yang diembannya, maka Rasulullah SAW sendiri yang akan mencarikan jalan keluarnya. Ini merupakan komitmen Rasulullah SAW terhadap masjid. Dengan demikian, semua kita harus menggali kehidupan dan mempelajari sisi-sisi kehidupan dari Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencari keteladanan dari beliau dan juga mengamalkannya. Begitu juga dengan kehidupan para sahabat Nabi, karena mereka adalah sahabat-sahabat atau orang-orang yang meneladani Nabi pada masanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الكافرين والظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.